Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tenikmah, NIM 233111008, kelas PAI 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan mengulas buku Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebinekaan. Ini karya dari tim Bahsul Masail Himasal, penerbitnya Virgoyo Press. Dalam buku Fikih Kebangsaan ini, saya memilih bab 3 tentang mengawal pemerintahan yang sah. Yang pertama, ada kewajiban menghormati pemerintah. Kewajiban menghormati pemerintah ini sudah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemerintah di antara kalian. Kenapa pemerintah harus dimuliakan? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Al-Taisir fi Syarh Al-Jami' Al-Shaghir menjelaskan, li'anna nidomatini innama huwa bil ibadati wa la tahsulu illa bi imamin muta'in mu'azzazin waqirin. Yang artinya, karena teraturnya agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, sedangkan ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan. Menghormati pemerintah bukan berarti bersikap pasif dan menerima segala keputusannya, namun harus diiringi upaya secara berkelanjutan untuk memperjuangkan terbangunnya perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara konstitusional. Selanjutnya ada larangan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Imam Nawawi menjelaskan dalam ijma ulama bahwa tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah itu hukumnya haram, walaupun pemerintah tersebut fasik ataupun dolim. Sebab apa? Sebab pemberontakan itu salah satunya akan mengorbankan fitnah yang sangat besar, lalu ada pertumpahan darah dan perselisihan antar golongan dan lain sebagainya. Dr. Wabah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak diperbolehkan memberontak pemerintah sebab kesalahan tidak mendasar yang tidak menabrak nas qat'i, baik dihasilkan dengan ijtihad atau tidak, demi menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Sebenarnya dalam tradisi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ditemukan kamus memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan ini disebut Khawarij. Walaupun pada mulanya memang istilah Khawarij itu untuk suatu kelompok yang membela dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun secara dinamis memang Khawarij itu diperuntukkan untuk kelompok yang melakukan tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Yang terakhir ada etika amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah. Untuk menegur pemerintah yang melakukan suatu kesalahan itu sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang anarkis seperti mencaci maki atau tindakan lain yang dapat menyebabkan turunnya kewibawaan pemerintah tersebut. Namun bisa dilakukan dengan cara yang santun, yaitu dengan berdialog dengan baik di tempat yang tertutup dan tidak dengan cara demonstrasi yang rawan menimbulkan kericuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin fala yukallimhu biha alaniyatin wala ya'khud biyadihi fala ya'khud bih fa in qablaha wa ila qad kana atalladhi alaihi waladillah. Yang artinya, barang siapa hendak menasihati pemerintah, maka jangan dengan terang-terangan di tempat terbuka, namun jabatlah tangannya, ajarlah bicara di tempat tertutup. Maka bila nasihatnya diterima, bersyukurlah. Bila tidak diterima, maka tidak mengapa, sebab sungguh ia telah melakukan kewajibannya dan memenuhi haknya. Hadis riwayat Al-Hakim Sahih. Kita sebagai rakyat harusnya wajib bersabar untuk menghadapi pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Demi apa? Demi menghindari terjadinya kerusuhan atau kerincuhan dan meredam gejolak konflik secara horizontal. Agama itu sangat menjaga wibawa pemerintah di hadapan rakyatnya. Maka dari itu kita dilarang untuk mencaci maki pemerintah, walaupun pemerintah tersebut bersifat menyimpang atau zalim. Bahkan ulama salaf pun melarang keras kita untuk mendoakan yang buruk atau mendoakan yang jelek-jelek pada pemerintah, karena hal tersebut justru tidak dapat menyelesaikan masalah, tapi justru dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia itu tidak luput dari salah ya. Eh, dan mohon maaf jika untuk mengulas buku fikih kebangsaan ini saya kurang perfect atau saya kurang sempurna dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf karena jika orang lain bisa melakukannya dengan sempurna, maka saya belum tentu bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.